Perkenalkan, kami dari mahasiswa saya Al-Kifayah Riau ingin observasi ke SD 37 Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Yusnia dan ini kawan saya. Perkenalkan, nama saya Armila. Perkenalkan, nama saya Devinta Marani. Perkenalkan, nama saya Lana Kusurini. Perkenalkan, nama saya Dina Reza, jurusan PGMI. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi wawancara. Bagaimana proses perencanaan? Kebutuhan personel dilakukan di sekolah ini. Pengadaan personil di sekolah ini dia akan mencakup beberapa aspek, pertama dari tenaga kemudian tenaga teknis yaitu terus anggota sekolah terus kalau untuk tenaga pendidikan itu kalau analisis kebutuhannya biasanya ada namanya ANCAP, analisis jabatan. Lalu ya perekrutan untuk tahun ini sudah kita menggunakan sekolah merekrut guru itu berdasarkan kebijakan kepala sekolah. Sekarang perekrutan guru itu disusun atau diajukan oleh kepala sekolah kepada dinas pendidikan langsung melaporkan ke badan kepegawaian. Nanti badan kepegawaian akan menganalisis berapa kebutuhan tenaga pendidikan bisa diberikan. Dari data tersebut nanti dialokasikan untuk perekrutan. Sekarang kan ada singkatan, kelompok namanya PPKK. Jadi nanti tenaga dari PPKK itu yang nanti disesuaikan akan ditempatkan di sekolah yang memang membutuhkan pendidikan yang tinggi. Kalau untuk tenaga teknis seperti TU, terus security, kemudian penjaga sekolah dan perpustakaan itu untuk SD 37 masih merekrut, khususnya untuk TU ya sama perpustakaan itu masih di sekolah. Tapi kalau untuk penjaga sekolah itu sekarang SK-nya sudah dari dinas, jadi tidak ada rekrutan dari masih tinggal lah pertama itu TU dan penjaga perpustakaan satu lagi sekolah. Kalau untuk penjaga sekolah itu biasanya dari dinas. B. Apa saja faktor-faktor yang menjadi dasar perencanaan personel? Faktor-faktornya pertama tadi yang udah mau jelaskan di awal, faktornya tentu dia berdasarkan analisis kebutuhan jabatan. Dalam sini kalau analisis kebutuhan jabatan itu berdasarkan jumlah rumber mata pelajaran yang ada di sekolah itu. Contoh misalnya kalau tahun ini sekolah di Tubuh ada beberapa disebutkan misalnya salah seorang guru yang pensiun. Jika itu kan ada personil yang cuma di satu guru yang sudah untuk sementara pelaporan kan nanti kan sudah dilakukan oleh pihak swasta kekurangan tersebut biasanya tidak langsung direspon cepat oleh dinas. Karena kan untuk pengadaan untuk perekrutan tenaga pendidikan yang berpendidikan ini kan masih pelaporan ke badan kepegawaian daerah. Ini kan nanti akan menyusun regulasi saat di semua satuan bukan hanya satuan pendidikan di sekolah saja, nanti di satuan misalnya tenaga struktural. Karena untuk badan kepegawaian ini kan dia ada dua. Pertama kepegawaian struktural dan juga fungsional. Kalau struktural itu kan bagian kantor, kalau fungsional itu bagian pendidikan. Jadi dari data tersebut, kebetulan nanti akan diadakan perizinan dari BKN. Untuk dari sekolah sendiri untuk saat ini untuk perusahaan pendidikan kita gunakan kepala sekolah mengeluarkan SK untuk pengangkatan nanti SK-nya
sih sebelum-sebelumnya itu memang ada guru di SD ini sarjana ekonomi, sarjana sejarah, biologi masih bisa. Tapi kalau untuk sekarang 10 tahun terakhir ini memang dispesifikasikan untuk jenjang sekolah dasar itu harus tenaga pendidikannya memiliki ijazah minimal S1 PhD. Selain daripada itu tidak diberi hak bagi pelamar untuk mengambil formasi tersebut. Karena pendidikan di sekolah dasar itu tidak sama dengan pendidikan di sekolah akademik. Karena kalau misalnya biologi itu kan kita di basic karena penanganan siswa SD ini sama SMP sama SMP. Kalau dulu sih masih bisa namanya apa, sekarang apa sudah hilang. Bapak rasa mungkin 15 atau 10 tahun yang lalu ada menggunakan guru yang S1 misalnya di dunia, namanya istilahnya dunia universitas. Kalau dia di satuan pendidikan sekolah dasar itu linearitasnya jadinya S1 PhD atau S1 PhD. Kalau dia tidak linear, contohnya dia S1 ekonomi atau S1 biologi bisa linear juga. Namanya kan jenjang pendidikannya kan spesifiknya kan biologi. Itu dulu ada namanya akta 4 itu guru tersebut dalam pendidikan selama 1 tahun dikeluarkan sertifikat akta 4 bahwa diberi hak dan dikeluarkan guru tersebut untuk menjadi dinas atau sekolah. Itu sekarang kita berbeda. Kalau misalnya guru tersebut masih mempertahankan dirinya ingin tetap di sekolah ini atau di sekolah dasar, dia harus mengambil kuliah dalam arti mengulang jurusan PhD dari semester awal sampai akhir setelah pendidikan dan jasa, maka nanti ijazahnya itu nanti disesuaikan dengan informasi yang ada di sekolah. Jadi apa saja jenis pelatihan dan pengembangan yang disediakan bagi personel? Kalau bentuk pelatihan pengembangan diri guru di sini, dia ada sifatnya pribadi, ada sifatnya instansi. Kalau dia instansi biasanya diselenggarakan oleh dinas atau lembaga-lembaga pendidikan yang diundang dari dinas menyurati ke sekolah, menunjuk guru untuk mengikuti pengembangan guru tersebut. Kalau dia sifatnya pribadi, sekarang kan semenjak zaman pandemi kan sekarang kan sudah banyak lembaga-lembaga swasta atau lembaga-lembaga yang melaksanakan digital itu kan secara online. Biasanya para guru untuk misalnya untuk mengupdate kemampuan dirinya, biasanya mereka mengikuti. Kemudian ada juga selain pelatihan yang diselenggarakan oleh swasta, ada juga pelatihan yang diselenggarakan oleh platform Merdeka Belajar PPR. Setiap guru itu dia mempunyai akun ID belajar yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan. Di situ nanti ada wadah di mana guru bisa belajar sesuai dengan topik yang ada di satu pendidikan. Jadi nanti ada beberapa topik yang itu bisa belajar secara mandiri, secara online. Setelah itu apabila setelah mengikuti pelatihan tersebut, nanti ada poskesnya, jika poskesnya memenuhi syarat dan lulus, nanti kementerian akan membuat sertifikat itu sebagai bukti bahwa guru tersebut bagaimana mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan fungsional? Kalau mekanisme kenaikan pangkat untuk jenjang pegawai ya, kalau sekarang kan kepegawaian di sekolah dasar ini ada 3 jenjang. Dulu namanya PNS itu sekarang transformasi dari namanya ASN. Yang kedua PPK, yang ketiga pegawai dan kalau jenjang ASN atau PNS itu kenaikan pangkatnya itu sesuai dengan edaran baru 2 tahun
Jadi guru itu namanya setiap tahun yang dengan SKP, sasaran kerja pegawai. Sasaran kerja pegawai itu setiap tahun itu angka kreditnya 12,5 itu kategori baik. Kalau guru itu berkategori sangat baik itu angka kreditnya 18,5. Jadi setiap tahun angka itu dikumpulkan. Tahun ini ada 18,5, tahun depan 18,5. Mesti dia ngejar berapa poin ya, misalnya dia 100 poin, 100. Tapi setelah nilainya itu mencukupi 100, guru tersebut mengajukan kenaikan pangkat secara kolektif ke dinas pendidikan. Dinas pendidikan nanti menyikapi apabila guru tersebut memang memenuhi syarat dari angka kredit yang dia memenuhi syarat penyelesaian pangkat, dan dinas pendidikan nanti mengajukan ke badan kepegawaian daerah. Badan kepegawaian daerah nanti mengeluarkan SK menyatakan dia nanti berhak mendapatkan kenaikan pangkat sertifikat dari 3A menjadi. Apakah ada ujian Pak dinas angkat kredit yang kalau ujian pangkat dia tidak ada, tapi kalau ujian jabatan ada. Jadi guru di dalam pegawai itu sekarang di guru yang berstatus ASN atau PNS, dia selain memiliki kenaikan pangkat, dia juga memiliki kenaikan jabatan. 2 kali naik pangkat, 1 kali naik jabatan. Oh, dari 3A ke 3B, ya itu kan udah pertama kan di jam 1 sudah 2. Dari 3B ke 3C dia naik jabatan. Dari 3B ke 3C ini dia ikut ujian UKOM, ujian kompetensi. Itu ujian kompetensi yang menyelenggarakan badan kepegawaian negara. Nanti dari 3C ke 3D dia tidak ikut UKOM karena dia naik pangkat, kan dulu 2 tingkat. Nanti dari 3D ke 4A dia ikut naik jabatan, jabatannya jabatan pertama, jabatan dari 3D ke 3C, kemudian jabatan dari 3D ke 4A. Nanti jabatan dari 4D ke 4C dia naik jabatan. Jadi kalau dia pegawai ini pangkat paling tinggi kan 4D. Kalau dia S1 itu dia pertama kali menerima pangkat itu dia 3A. Beda dengan dokter ya. Kalau dokter itu dia pengangkatan pertamanya 3B. Kalau kami dulu dia pengangkatan pertamanya 3B. Itu kalau dia ijazah S1. Macam Pak Azari itu dia kan ijazahnya itu 3. Itu dia diangkat dulu kalau dari 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4D, 4C, 4D. Pas sekolah kita 4D, 4D itu udah 4D. Nanti kan palsu, ini kan kalau dalam kan kalau tadi secara administrasi kepegawaian kan ada 2, ada struktural, ada fungsional. Kita di ini namanya struktural, fungsional. Kalau rekan-rekan di kantor itu kan struktural. Jabatan 4ED itu sekarang ada eselon kalau dia di kantor. Ya, jadi kalau eselon itu jabatan tertinggi kalau di pegawai struktural. Misalnya Kabit, kepala dinas itu 4D, Kabak, kepala bagian ada yang 4C, ada yang belum. Biasanya kalau dari 4D itu biasanya kepala dinas. Rata-rata kita yang punya jabatan di satuan instansi. Misalnya contohnya bisa dinas pendidikan, dinas kepala daerah juga 4D. Misalnya ada dinas sosial, punya atasannya kan ada apanya 4D itu sebenarnya kalau sebenarnya rata-rata maksimal 4D dan jadi setiap 2 kali naik pangkat, 1 kali naik jabatan. Setiap naik jabatan dia nanti memiliki kompetensi. Kompetensi kita tesnya dia kan tes. Tesnya di mana? Di badan kepegawaian negara. Badan kepegawaian negara di mana? Di Jalan Tua. Atas di Kota Sekutunya. Yang sekarang sedang seleksi P3K kedua. Tapi kalau misalnya Pak, kalau misalnya naik pangkat Pak, apa kalian tes tidak ada? Tapi kalau dia naik jabatan, jadi baik Pak, Apa saja fasilitas dan tunjangan yang diberikan kepada personel?
Secara ini ya, kepegawaian tadi ya. Kalau misalnya dia statusnya tadi ASN atau P3K, tentu fasilitas yang itu pertama pokok itu terdiri dari nama, tunjangan anak, ada masing-masing tunjangan anak. P3K bagaimana Pak? Juga sama, ya pokoknya ya tunjangan anak ini Pak ditanggung oleh pemerintah, jumlahnya berapa anak? Maksimal 2 anak. Kalau tunjangan istri ya 1, nggak tahu lah, kalau yang istrinya 2 nggak tahu lah, nggak tahu lah. Bisa Bapak, cuma istrinya 1. Pokoknya istrinya Esa ya, istrinya Esa. Dalam artinya istri saya yang memang ada terdaftar di KTP. Kalau misalnya ini ada kasus, Pak dia pegawai lajang nikah sama ini mau yang nikah sama janda tapi dia beranak, apakah anaknya itu juga ditanggung? Ya ditanggung, karena dia kan nikah secara sah, walaupun itu bukan dia anak kandung, tapi dia tetap ditanggung. Sebaliknya berapa ya? Tapi nanti Pak hasil dari pernikahan dia ini Pak dapat dia anak gitu kan? Kalau dia dapat anak, ya itu tergantung kebijakan apakah yang bapak ini mau dimasukkan anak kandungnya ke dalam tunjangan dia ini, yang anak dia angkat dengan anak sambung jadi mau dikeluarkan salah satu ya. Sampai kapan Pak tunjangan anak itu melekat di gaji pokok pegawainya sampai anak tersebut menyelesaikan perguruan tinggi? Kalau salah Bapak umur 20 berapa ya? 25 kalau salah. Sampai umur 25 atau umur 20. Lebih daripada itu udah nggak hak lagi dia mendapatkan tunjangan anaknya dan gaji bapaknya. Yang melekat sampai mati apa Pak? Yang melekat sampai mati kalau tunjangan itu ya cuma untuk ASN. P3K itu dia tidak dapat tunjangan hari tua. Kalau dari misalnya ASN dapat tunjangan. Ya kalau misalnya suatu negara istri tidak punya, istri dapat pensiun kan tunjangan. Tapi kalau misalnya dia fasilitas macam mobil dinas itu nggak ada. Itu jadi bedakan pegawai struktural sama fungsional itu. Kalau pegawai fungsional macam itu tidak ada dinas. Tapi kalau dia pegawai struktural macam ibunya kan udah kabin nih, kalau misalnya dia kan 24 ya udah dapat dinas kan pakai lah. Kelihatannya kalau di jenjang struktural fungsional tidak ada itu jenjang struktural fasilitas. Jadi kalau ditanya fasilitas yang didapat apa ya? Kalau misalnya kami itu ini cuma gajinya. Dari anak-anak istri. Kemudian satu lagi ada namanya sertifikasi. Sertifikasi ini itu besarnya sebesar gaji pokok. Misalnya dulunya gaji pokoknya berapa juta. Sertifikasi. Secara sertifikasi dia ada satu. Makanya Pak saya itu dapat sertifikasi karena dia masih bisa menjadi tiga. Jadi syarat kita mendapatkan tunjangan sertifikasi itu dia harus S1 dan harus lulus. Ada tesnya dan kemudian harus lulus, kemudian nanti juga terus selama 3 bulan. Kalau sudah lulus, berhak dan mendapat dapat tunjangan tambahan gaji yang harus sertifikasi. Selain sertifikasi tadi ada gaji pokok, gaji, terus sertifikasi ada nih Pak yang didapat oleh keluarga, itu namanya tambahan penghasilan. Hasil namanya dari Pemko. Biasanya kalau di sini namanya uang transport. Kalau dia pegawai tidak sertifikasi, dia dapat juga uang transportasi, cuman besarnya 500.000 sebulan. Tapi kalau dia P3K Pak, cuman dia belum sertifikasi, apakah dia dapat tunjangan penghasilan atau uang transport dapat? Karena penuh full. Biasanya ada 1-2 per bulan. Itu yang dapat siapa nih Pak? ASN P3K. Kalau misalnya mau PDP atau mau apa dia dapat. Fasilitas yang itu kalau misalnya dia dari 3 ke 3 yang sebagai tadi yang dikurang itu kemarin, kalau yang ASN kita sama. Tapi kalau misalnya yang PDP yang di sekolah, fasilitasnya paling kita
ke sekolah ini mesti kan Kalau gimana ya? Kalau beranggapan kita itu sejahtera secara materi, berarti ya, tergantung dari bagaimana pegawai sekolah itu memanage keuangan. Karena pada hakikatnya kadang kan di masyarakat ini kan timbul kan paradigma kan yang namanya pegawai itu biasanya tergantung juga kan mereka sejahtera kan karena bisa saja dia menggadaikan SK-nya ke bank atau ke usaha. Tapi kalau view dia hanya mengandalkan gaji pokoknya saja, kalau untuk mungkin dikatakan menengah ke atas mungkin Bapak rasa kayaknya sebagian. Tapi kalau misalnya dia besar aja pas-pasan dia, karena kan misalnya dari pangkat dan golongan kan orang bisa ngukur tuh gajinya. Ya kalau misalnya dia tunjangan anaknya istri sama anaknya lengkap dua macam Pak Azhar itu dia mungkin satu bulan punya cuma gaji 4 juta. Nah ini tadi dia ada sertifikasi kan. Tapi kalau misalnya sertifikasi misalnya dia dapat 4 juta, dia dapat pengen dia bikin rumah, ya sekarang ada kur kan dari perumahan bagi pegawai negeri atau ASN yang pengen bikin rumah, bisa mengajukan pembangunan berdasarkan untuk gaji sebulan. Juga menggandengkan SK ke bank, istilahnya disekolahkan kalau misalkan itu dengan nominal 800 juta dengan potongan sekian tahun. Misalnya apa sekolah mau praktikal kesejahteraan dulu karena kan gaji kan dari sekolah dari sekolah itu kan dari sekolah ada yang berapa harus kita dulu beda nih kalau misalnya kita kerja sama istri dan orang tidak adil kan itu kalau kita itu kita ada jadi kalau di instansi pemerintah kalau jaminan sosial dari sekolah macam BPJS ya, kita jaminan sosial juga kan, kalau dari sekolah nggak ada, tapi kalau misalnya dari pemerintah, kami setiap bulan yang potong BPJS pasti ya. Misalnya kalau guru yang sudah angkanya golongan sudah atas itu BPJS-nya per 1 masuk ke gajinya. Dulu kan namanya askes. Sekarang askes juga bertransformasi dari BPJS kan sama dengan masyarakat. Kemudian kalau yang orang peneliti gimana Pak? Ada nggak itu macam dari situ lagi kan? Ada. Selesai bukan seperti BPJS sekolah sebagai suku dari BPJS atau BPJS dan BPJS terus kalau misalnya ada nggak untuk sekolah dan membantu rekan-rekan tenaga pendidikan yang Pak untuk meningkatkan kesejahteraannya? Itu inisiatif gurunya saja. Di sini ada namanya koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu sebenarnya koperasi guru sih. Yang ada wadah ketua, masih orang, inisiatif koperasi, terus anggota yang ada mengumpulkan uang dari cuman itu sih ada bagi yang harus bagian Pak, bagaimana sekolah ini melakukan evaluasi kinerja? Kalau evaluasi kinerja personal, pertama kita ada rapat bulanan. Rapat bulanan itu dilaksanakan di awal bulan, dilakukan oleh kepala sekolah ke seluruh satuan pendidikan, ke seluruh warga sekolah, itu guru, terus penjaga sekolah, keamanan, tendik, TU, jadi setiap bulan itu dievaluasi terus. Dievaluasi jika ada penguatan, penguatan jika ada kelemahan dicari solusinya. Terus program-program kerja yang akan dilaksanakan 1 bulan ke depan
bagaimana cara sekolah melakukan evaluasi kinerja personel? Kalau indikator yang digunakan sekarang yang dilakukan oleh pihak sekolah, indikatornya sih masih apabila tidak tercapai suatu program itu berarti tapi kalau misalnya pakai indikator, pakai teknik atau metode ini sebenarnya tidak ada, masih bersifat seperti yang misalnya dilaksanakan, kemudian direfleksi, terus dievaluasi. Itu sih indikator. Di susun rencana program macam ini kan tahun ajaran baru di bulan September kan sekolah ini kan akan dikunjungi guru-guru dari Jepang sama Denmark kan. Itu kan rencana kerjanya udah disusun tuh. Pokoknya kan soal udah sekolah. Nanti aktor yang terlibat dalam kegiatan siapa aja, tidak sama dengan komunikasi beliau, terus BPDK, dengan guru dan pendidikan, dengan BIP. Itu sekarang sudah disusun rencananya, rancangan apa yang sudah disusun. Terus nanti kalau ukurnya bagaimana Pak? Setelah kegiatan nanti kita melaksanakan refleksi. Jadi kegiatan itu apa yang kira-kira yang kurang, apa yang sama, apa yang kurang. Setelah refleksi, baru kita lagi catatan program tadi, lagi untuk karena kedepannya sekolah ini akan dijadikan rujukan oleh Dinas Pendidikan dan Balai Guru BPDK sebagai rujukan apabila ada sekolah atau profesi se-Indonesia ataupun dari luar negeri yang ingin mengunjungi sekolah dasar itu sekolah ini itu sekolah jadi kalau menurut pada ujian yang kelas 6 apakah ada apa yang memang mengeluarkan kami untuk siapa. Bagaimana cara personal mengetahui hasil evaluasi kinerja? Kalau evaluasi kinerja, kalau secara kinerja kegiatan sekolah tentu nanti mereka dinilai dari diumumkan di rapat terbuka. Itu kan apa tuh capaian bulan semalam, apa yang kurang, apa yang sudah bagus. Kemudian ke program yang akan dijalankan bulan depan apa itu biasanya. Tapi Pak, kalau misalnya capaian keberhasilan guru selama mengajar itu lihatnya di mana? Nah itu tadi di rapor guru. Jadi ya guru mengira beranggapan yang punya rapor itu hanya siswa. Sekarang tidak. Yang punya rapor itu selain siswa, guru sekolah pun punya rapor. Punya rapor. Nilainya dari mana Pak dapatnya? Nah, dari nanti macam-macam tuh ada nanti namanya survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh Kementerian, AIBK yang dilakukan oleh Studi. Terus survei lingkungan belajar itu ada dua aspek, survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh guru, survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh wali murid. Jadi wali murid itu nanti menilai sekolah ini. Nah, kan datanya ada, kan kalau setiap mendaftar kan wali murid kan menyetorkan nomor handphonenya, nanti secara random pihak dari kementerian menghubungi wali murid itu terus mengenai pertanyaan bagaimana kepuasan terhadap sekolah ini. Kemudian nanti gurunya juga diadakan juga, terus muridnya juga sesuai nasionalitas hotel. Pakai MBK itu mencakup nilai yang panjang, literasi dan numerasi. Literasi membaca, numerasi. Dari keempat aspek tadi itu didapatlah nilainya itulah yang dijadikan nilai rapor sekolah. Jadi sekarang kalau wali murid pengen menyekolahkan anaknya, kita bisa cek itu sekolah. Saya mau masuk SC37, ada link websitenya dari kementerian. Masukkan nama sekolahnya, provinsinya, NISN-nya, nomor sekolahnya, tekan lacak, keluar nilainya. Tingkat kualitas pendidikannya berapa, berapa tuh, berapa sarana prasarana berapa, terus kemampuan literasinya berapa, dan dasar nasional numerasinya bagaimana, dan survei kepuasannya dari mana, dan nilainya pun ada, nilainya pakai warna itu ada warna kuning, merah, hijau, warna oranye, ada warna-warna itu nampak. Selama ini kan kita tengok sekolah
Kalau ini bagus dari pelangnya, oh akreditasinya A. Yang A itu kan orang nggak tahu. Coba nanti kamu cek makan di sekolah. Semua sekolah lagi begini. Tuh di pelang itu ada juga nama SD-nya apa, akreditasinya apa A, nilainya berapa 96. Yang A itu nilai 96 itu kita kan nggak tahu indikatornya apa. Tapi kalau di rapor sekolah, indikatornya kita tahu. Hanya saja terkadang itu dia yang mirisnya di akreditasi nilainya bagus, tapi di rapor sekolah terkadang berbanding terbalik dengan kenyataan. Karena yang kalau yang real itu kalau bapak patokannya yang bagusnya rapor sekolah. Karena rapor sekolah itu yang menilai sistem. Yang namanya sistem itu tidak ada rasa kemanusiaan. Jadi kalau misalnya akreditasi sekolah yang menilai itu B, yang nggak ada tolong tapi kalau sistem, kamu berbicara sistem, soal aplikasi, tapi sistem ngisi biodata, misalnya apa yang ada kenyataannya ya itu di sini. Kalau nggak ada, kita nggak bisa ngadain sistem menolak, tapi nggak terus nggak bisa ada, karena nggak ada sisi kemanusiaannya. Beda hal ya kalau misalnya masih dinilai oleh satuan tim yang beranggotakan manusia orang-orang itu kan ada sisi kemanusiaan, ada toleransi. Jadi mas Indonesia ini. Tapi kalau sistemnya yang enggak ya enggak, yang ada ya ada. Sebenarnya rapor sekolah itu harus dicetak juga itu, cetakan. Jadi kalau misalnya PPDB, mahasiswa baru, memang disiapkan oleh Kementerian itu udah disiapkannya BNN-nya, Pak Bupatinya, kalau sekolah yang memang dia percaya diri, memang nilai tinggi pasti berani loh. Dicetaknya besar-besar dipampangin di sekolah depan. Nah situlah wali murid. Cuma sosialisasinya ke wali murid ke masyarakat kan nggak maksimal. Kalau maksimal mungkin sekolah-sekolah yang macam-macam kayak gini ada gini itu susah juga cari murid karena wali murid kan. Lalu kan berbalik, akreditasinya apa? Tapi dia nggak